Hasto aja yang tidak terbukti di peradilan, bahkan tidak, saksinya pun tidak, sudah menyatakan mereka tidak menerima uang aja dituntut 7 tahun. Kemudian Pak Tom Lembong kemarin sudah divonis 4,5 tahun, apalagi Nikita Mirzani. Saya bicara fakta ya, mengenai fakta hukum di Indonesia. Saya nggak mau janji surga. Saya bicara fakta hukum di Indonesia yang terjadi saat ini seperti itu. Apalagi kalau ada atensi segala macam. Ternyata mesin ATM tersebut mengumpulkan uang dengan sendirinya. Si pemuda langsung mengambil uang itu. Dia mendapatkan uang dengan nominal sama seperti yang dia tarik dari mesin ATM itu tadi. Pemuda ini melakukan pengecekan saldo yang dia punya. Ternyata uangnya tidak berkurang. Lalu dia mencoba untuk menarik semua sisa uang di rekening. Ya memang udah rusak. Tersebut keluar dari mesin ATM. Pemuda ini menunggu saja. Yang tanya-tanya tapi tidak ngetap like segala macam ya, yang cuek-cuek kayak gitu aku ngoceh, nggak ada yang inian, aku langsung blok loh. Saya serius ini, karena masalah hukum buat saya adalah masalah serius di republik ini, di negara ini. Kalau misalnya baru nonton di live ini, cermati dulu, dengar, baru nanya. Tapi kalau belum udah nanya, sedangkan di atas saya udah bikin apa sih namanya tema diskusi malam ini, terus udah gitu ada yang nanya, itu berarti kan mancing amarah. Dikit lagi ya Mbak, tunggu ya, ini Mbakku yang baru. Rasanya beda Kak, ayam. Ibet. Oh ya, saya prihatin dengan penegakan hukum di negara ini. Kalau ada yang ngebelain dengan apa sih namanya terjadinya hukum yang saat ini terjadi, menurut saya tidak adil, ya saya berdoa aja kamu dan keluarga kamu tidak mengalami hal yang seperti itu. Karena kalau kamu kan gitu, itu kenyataan hukum. Jadi kalian bukan apa sih namanya saya minta untuk berpolitik praktis, tidak. Tapi pada faktanya putusan hukum yang terjadi dalam bulan ini seperti itu. Iya, Pak Tom Lembong aja tidak tertolong. Tinggal satu lagi, tanggal 24, Hasto Kristianto gimana? 8 saksi yang dihadirkan, 11 bahkan. Tidak ada yang menyatakan bahwa Hasto Kristianto menerima uang serupiah pun. Bahkan yang namanya Harun Masikunya aja nggak kelihatan, nggak tahu masih hidup atau sudah tidak ada di alam fana ini lagi. Tetap aja tuntutannya 7 tahun. Dan kemudian undang-undang juga mengatakan bahwa bukti rekaman percakapan ya harus itu sebenarnya yang dilakukan oleh aparat hukum atas perintah pengadilan, dan kemudian tidak boleh disebarluaskan sebelum persidangan. Ternyata kenyataannya kan beredar itu, dan yang menyebarluaskan adalah pelapor sendiri. Mana jadi pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Nikita Mirzani? Nggak ada. Itu kan fakta yang terjadi. Tidak ada sama sekali. Mau berharap apa di republik ini?
Ya tunggu aja rakyat marah. Banyak kok yang udah muak. Jangan mas. Saya bukan pendukung Anies Baswedan ya ketika ketika saya bukan pendukung Anies Baswedan ketika Pilpres. Tapi kan pada kenyataannya ini ya, saya belum pernah melihat yang namanya wajahnya Anies Baswedan itu tidak ada senyum sama sekali. Dan saya kemarin melihat tidak ada senyum sekali ketika dibacakan putusan bahwa dikenakan 4,5 tahun. Yang katanya mau bersih-bersih menegakkan hukum, mana surat terbukanya Nikita Mirzani aja nggak digubris. Padahal pada saat lagi kampanye kan dibantuin tuh 02 sama Nikita Mirzani. Bahkan Nikita Mirzani juga waktu itu juga ada kata-kata yang menyudutkan Mas Ganjar kan. Tapi kalau saya kan sebagai pendukung Mas Ganjar ngelihatnya adalah dari sisi hukum. Saya tetap membantu karena buat saya adalah penegakan hukum itu yang terpenting. Saya tidak memandang siapa dia dan apa dia, dan kemudian buat saya perhelatan politik itu sudah selesai. Bukan kaitannya dengan like or dislike terus sakit hati karena kalah, nggak ada. Yang pasti penegakan hukum saat ini sedang sakit. Bahkan kalau saya bilang udah mati. Terima kasih butiran debu. Ya kan kenyataannya begitu. Surat yang ditujukan nama Nikita Mirzani dan dibacakan secara terbuka, mana ada mendapat perhatian? Nggak ada. Kartan bukan ngurusin sidangnya RG doang. Emangnya si RG yang punya pengadilan? Nggak bisa sidang 3 kali seminggu karena banyak kasus yang ditangani oleh pengadilan. Itu kalau kalian datang ke pengadilan tuh kan pada nunggu ngantri gitu. Jadi tidak mungkin satu minggu sidang 3 kali, itu tidak mungkin gitu. Ya lagi happy, biarin aja mau mereka happy seperti apapun, karena kan nanti fakta persidangan kan gitu. 56 hari berarti 1 bulan 16 hari. Sedangkan sidangnya aja kan seminggu sekali. Sidangnya seminggu sekali, nggak bisa 3 kali 1 minggu. Dikira pengadilan urusannya RG doang, ya enggak lah. Sidang bukan punya moyangnya. Apa tuh tujuannya NM sampai ditahan? Kenapa bun? Tujuannya saya nggak tahu. Kamu kok nanyanya aneh deh. Iya, belum lagi ada yang tunda karena ulang tahun. Nanya kayak gitu bukan nama saya, Jaya di All Shop. Kamu nanyanya sama RG. Nanyanya sama gue. Yang pasti dalam 56 hari kalau sidangnya itu belum selesai, maka Nikita Mirzani harus dibebaskan demi hukum. Begitu. Makanya pihak sana khawatir, tuh ada yang kirim video ke Bunda. Dia khawatir bisa bebas demi hukum karena sebelum kalau masa tahanannya udah habis otomatis kan dia harus dibebaskan. Makanya mereka maksa 3 kali seminggu supaya
dalam masa persidangan tersebut udah divonis, dalam masa tahanan itu udah divonis. Tapi kan kalau kita pakai kalkulator, ya kan, kalau 1 minggu, kalau satu minggu 1 kali persidangan, berarti 1 bulan 4 kali persidangan, sampai dengan tanggal 16 berarti 6 kali persidangan. Kalau satu minggu 1 kali, ya. Persoalannya adalah pemeriksaan saksi itu kan memerlukan waktu. Dalam masa persidangan biasanya dalam sidang hanya 1 saksi yang bisa diperiksa karena waktunya nggak cukup. Karena itu kan nanti tim hukum akan menanyakan baik dari pihak pengacara Nikita Mirzani maupun dari hakim. Mereka akan mengajukan pertanyaan ke saksi. Jadi tidak cukup waktunya. Jadi mereka khawatirnya akan bebas demi hukum, begitu. Apa 8 tahun penjara, yang korupsi 361 miliar aja cuma 3 bulan. Tahu nggak, yang korupsi 361 miliar APD ya itu cuma divonis 3 tahun. Terus cuman 4 miliar dan itu udah disita oleh negara. Mau divonis 8 tahun. Kalkulatornya gimana? Coba jelasin sama Bunda. Ayo. 8 tahun. Yang korupsi timah aja itu santai-santai. Yang ngebunuh orang aja udah santai. Gimana sih? Perkara yang terberat pidana itu adalah perkara korupsi. Ingat, korupsi itu adalah pidana terberat. Nikmir kan kagak korupsi. Iya, 361 miliar bukan triliun. 361 miliar, divonisnya cuma 3 tahun. Bunda lagi nunggu telepon karena Bunda harus rapat urusan partai politik. Vonisnya kawannya Bunda, Mas Hasto Kristianto, karena kami harus turun membela 271 triliun cuma 12 tahun. Terus gimana ceritanya? Kalkulatornya di mana 8 tahun? Dan itu juga seharusnya mudah-mudahan didengar. Yang namanya tuduhan ada TPPU, maka harus diperiksa sumber uangnya, karena yang tuduhan TPPU memenuhi persyaratan kalau uangnya berasal dari transaksi ilegal, seperti misalnya perdagangan human trafficking, terus kemudian narko, kemudian judol, terus dan lain-lain gitu. Jadi itu harus diperiksa oleh PPATK dulu, bisa nggak dibuktikan memenuhi syarat TPPU-nya. Makanya Bunda berasumsi kenapa dibikin jungto itu karena barang buktinya belum ada, dan memang ketika dikembalikan berkasnya barang buktinya pun belum komplit. Begitu. Jadi kalau TPPU bakalan ribet, mesti diperiksa itu sumber uangnya. Bukan penerimanya, sumber uangnya juga harus diperiksa. Berasal dari mana? Bagaikan begitu, pemirsa. Terima kasih Bidan Bodong. Salam kenal juga. Terus kemudian pasal pemerasan. Pemerasan kok ada jeda waktu antara penyerahan pertama dengan penyerahan kedua. Namanya orang diperas, ada yang pernah kena peras nggak di sini? Ada yang pernah kena diperas uang nggak di sini? Ada nggak? Kalau ada yang pernah dikena peras uang, mana sempet kamu
istilahnya pemerasnya. Dia pulang dulu, terus kemudian dia telepon, dia mikir, terus kemudian baru dikasih lagi. Itu aja tidak memenuhi persyaratan memeras. Kalau peras kelapa aja sering. Kalau diperes masa 2 kali ngasih, ada jeda waktu, bener tuh. Ada orang sih diperas, tapi terus ada jeda waktu antara jeda pertama dengan kedua. Udah gitu ada transfer, ada yang, itu kan cicil namanya, cicil. Aduh, masa orang meres dicicil duitnya? Yang enggak aja. Orang yang diperes nggak sempet nyicil. Ya Allah. Itu bukan pemerasan, itu cicilan. Aduh. Enggak nih, kalau jadi pengacara aku harus terima semua perkara. Padahal Bunda nggak mau, Bunda maunya milihnya yang orang bener aja. Gitu. Enggak kredit, cicil. Jadi 2 pasal itu aja tidak memenuhi, itu yang kedua ya. Jadi TPPU tadi Bunda dijelasin bahwa tidak memenuhi persyaratan. Saya tidak tahu apakah sudah ada hasil laporan PPATK sumber dana dari uangnya, karena yang disebut definisi tindak pidana pencucian uang, uangnya hasil dari kotor, makanya dicuci. Ngerti orason. Makanya disebut TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kan ada kata-kata cuci, artinya uang kotor dicuci. Gitu, artinya sumber uangnya mesti diperiksa, hasil dari mana. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerasan. Tadi yang seperti Bunda bilang, uangnya aja dicicil. Kalau orang Batak gitu, ai dicicil do. Beama, mau lo dicicil. Gitu. Jadi kalau dicicil itu juga nggak bisa, tidak memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, kalau dikatakan bahwa bahwa sudah melakukan pencemaran nama baik terhadap produk. Ya, TPPU itu sesuai dengan putusan MK di tahun 2025 yang terbaru ya. Pencemaran nama baik itu tidak bisa digunakan pasal itu untuk perusahaan, instansi, lembaga, harus perorangan. Gitu, artinya kepada pribadi yang melaporkan. Jadi TPPU itu lebih kepada rasa tersakiti, terhina, tersinggung. Lah kalau barang bagaimana dia tersinggung? Karena itulah yang dimaksud oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Gitu, ya. Makasih. Jadi untuk pemerasan pun untuk pasal 27 pun kan udah tersebar itu barang bukti. Ya. Yang namanya pemerasan, kalau memang ada seperti itu harusnya dibuktikan dulu. Kok pemerasan. Pasal 27 seperti yang Bunda bilang tadi, tidak bisa untuk barang, tapi untuk manusia. Karena pasal 27 itu adalah orang yang merasa tersakiti, tersinggung karena difitnah. Itu boleh digunakan pasal 27. Kalau untuk perusahaan tidak bisa begitu. Jadi misalnya kau ngatain, kalau kamu misalnya ngatain Presiden RI, itu tidak bisa karena itu jabatan. Gitu. Jadi pasal 27 itu bukan untuk jabatan tapi untuk perorangan yang merasa tersakiti, tidak terima, disinggung. Begitu. Jadi kalau menurut Bunda, dari semua pasal yang dituduhkan, ya kan, tidak terbukti. Saya duga bisa bebas.
Karena sulit itu pembuktiannya, pemirsa. Makasih. Jadi pembuktiannya sulit itu. Ya. PPPU-nya udah diperiksa belum aliran dananya? Begitu. Jadi boleh aja cantumin pasal seberat-beratnya. Tapi kalau tidak terbukti, halo Bidan Erika. Kalau tidak terbukti bagaimana? Cemana? Yo Norma. Kalau tidak terbukti ya nggak bisa lah. Cemana lah? Masa orang nggak terbukti berbuat apa-apa? Pasal 27 itu bukan untuk benda. Kalau produknya merasa bahwa dicemarkan nama baiknya, ya buktikan dengan hasil laboratorium yang terupdate ketika hal itu disampaikan ke publik. Itu harus ada hasil pemeriksaannya. Dari komunikasi dengan Fahmi, kalau Nikita Mirzani sudah pegang pemeriksaan produknya, hasil labnya udah ada yang terupdate. Jadi itu nanti diadu lagi barang buktinya, pemeriksaan labnya gitu. Kalau nggak terbukti, mana bisa. Ya kalau memang ternyata di dalamnya seperti yang dituduhkan oleh yang diduga memang mengandung bahan berbahaya, nggak bisa masuk dong pasalnya. Ribet, makanya sidangnya nggak bisa sebentar. Makanya pengacaranya mungkin baru mikir, kok sisa 56 hari masa penahanan, dan itu udah nggak bisa diperpanjang lagi. Artinya harus bebas demi hukum dalam waktu 56 hari kalau persidangannya belum selesai. Begitu. Iya, semua pembuktiannya harus selesai. Kan semua ada saksinya. Nanti belum lagi pemeriksaan ahli. Pasti nanti dihadirkan itu karena ada pasal 27. Nanti ada ahli ITE. Ya, ada ahli bahasa. Terus kemudian ada ahli pidana. Apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak? Itu ahlinya ada. Kemudian untuk produknya ada ahli kosmetolog, ya, jadi ahli laboratorium, ahli kimia. Itu nanti dihadirkan. Pemeriksaan saksinya aja kan ada banyak. Lama dari sidang-sidang yang sebelumnya itu. Kalau udah saksi ahli bahasa itu kan bahasanya kan harus diterjemahkan. Apakah yang dalam kategori pemerasan atau tidak. Jadi itu WA-nya semuanya itu dianalisa oleh ahli. Itu laporan pun juga begitu. Laporan ke kepolisian dalam gelar perkara itu ahli semua dihadirkan. Ahli perkara, ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE gitu loh. Jadi banyak. Thank you Likyut yang sudah mengingatkan aku. Kebunnya 1 hektar dong Sanwang. Kalau masa penahannya sisa 56 hari, sidangnya belum selesai, maka Nikita Mirzani harus dibebaskan. Itulah yang menjadi kekhawatiran pihak pengacara lawan. Karena apa? Kalau sidangnya 1 hari, 1 minggu cuma 1 kali. Sekarang pasal yang tadi Bunda udah kasih tahu tuh penjelasannya. Saksinya bisa jumlahnya mungkin 30. Karena ada 3 pasal, satu pasal aja ada 3 ahli. Artinya 30 orang dalam 1 kali persidangan, 30 dibagi 1 bulan kan 4 ya. 30 bagi 4. Ya segitulah. Gitu. Jadi lama. Ya, sedangkan 56 dibagi 4 berapa? 56 hari dibagi 1 minggu kan 7 hari ya. 56 bagi 7 berapa? Jadi kemungkinan waktunya itu tidak mencukupi masa penahanannya.
masa penahanannya tidak mencukupi. Gitu, kalkulatornya gampang kok ngitungnya. 56 hari kan cuma 1,5 bulan, sedangkan sidangnya aja diperlukan lebih dari 3 bulan. Mungkin dia baru kepikiran. Gitu, banyak yang lengah dengan jumlah-jumlah itu. Jadi pengacara juga mesti jago matematika, ngitung berapa hari jumlahnya gitu. Thank you Bidana ya Erika. Sejauh yang Bunda bisa kasih info, Bunda kasih info. Gitu. Thank you Kumala. Ngomong-ngomong gue mau makan dulu ya. Aku mau makan dulu.